Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Sekai Sakyo no Ansatsuha Isekai Kizoku ni Tensei Suru atau biasa disebut Ansatsu Kizoku. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Anime ini mengisahkan perjalanan seorang pria separuh baya yang kita sebut saja Om Pardi. Om Pardi ini dikenal sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Hal ini terbukti ia selalu berhasil menjalankan misinya sebagai seorang pembunuh. Dan karena saat ini usianya sudah cukup tua, ia memutuskan untuk pensiun dan menjadi pengajar dalam kelas pembunuhan. Namun naasnya, ia harus tewas dalam sebuah insiden pembajakan pesawat, yang ternyata kejadian tersebut merupakan perintah langsung dari atasannya sendiri. Di sini Om Pardi pun telah pasrah. Namun tiba-tiba ia terbangun di sebuah tempat yang tak ia kenal. Dan di hadapannya terdapat seorang wanita cantik yang mengaku sebagai Dewi. Lalu Dewi tersebut memberi Om Pardi sebuah penawaran, yaitu Om Pardi akan direinkarnasi menjadi bayi dengan seluruh ingatannya saat ini akan direset ulang. Atau pilihan yang kedua, Om Pardi akan direinkarnasi di sebuah dunia yang berbeda. Di sana ia harus menjalankan tugas dari sang Dewi. Dan sebagai gantinya, ingatan dan pengalaman Om Pardi tidak akan direset. Di sini Om Pardi beranggapan bahwa ia akan disuruh untuk melakukan sebuah pembunuhan. Dan benar saja, di dunia baru tersebut, Om Pardi disuruh untuk membunuh seorang pahlawan. Yang mana setelah sang pahlawan tersebut mengalahkan Raja Iblis, pahlawan tersebut akan lepas kendali dan menghancurkan dunia. Dan kejadian tersebut akan terjadi 18 tahun setelah Om Pardi direinkarnasi. Namun Om Pardi harus menunggu pahlawan tersebut mengalahkan Raja Iblis terlebih dahulu, karena yang bisa mengalahkan Raja Iblis hanyalah sang pahlawan. Dan tugas Om Pardi hanya untuk menghentikan sang pahlawan, agar pahlawan tersebut tidak menghancurkan dunia. Lalu Om Pardi pun menyetujuinya. Dan Dewi tersebut memberitahu Om Pardi mengenai hal-hal yang ada pada dunia baru tersebut, yang ternyata di dunia baru tersebut merupakan dunia fantasi yang berorientasi pada sihir. Dan sebelum dikirim ke dunia tersebut, Om Pardi diberikan beberapa pilihan kekuatan di setiap tingkatan. Di sini Om Pardi juga memilih 4 elemen dasar, yaitu tanah, api, air, dan tanah. Dan setelah persiapan selesai, Om Pardi pun dikirim dan terlahir kembali ke dunia baru tersebut. Di sini Om Pardi diberi nama Luke Tua HD. Ia merupakan putra dari Kian Tua HD dan juga Etilu Tua HD. Tua HD sendiri merupakan keluarga bangsawan yang bergerak di bidang medis bagi kerajaan Alvan. Namun sebenarnya keluarga Tua HD merupakan pembunuh bayaran di bawah komando dari kerajaan Alvan. 6 tahun pun berlalu. Di usia Luke yang baru 6 tahun ini, ia belum bisa menggunakan sihir. Namun sebagai gantinya, Luke terus melatih tubuhnya agar memiliki fisik yang kuat. Selain itu, Luke juga mendapatkan pengawasan dan latihan secara langsung dari Kian, agar kelak ia bisa menjadi seorang pembunuh. Di sini Kian juga memberikan Luke sebuah mata khusus dari keluarga Tua HD, yang mana mata tersebut bisa dijadikan sebagai keker dan juga untuk mendeteksi mana dari seseorang. Beberapa hari kemudian, Kian memanggil seorang guru sihir untuk Luke. Ia bernama Dia Vicone.
dia merupakan putri dari bangsawan Vigone, yang mana keluarga Vigone sendiri dulunya pernah berhutang jasa dari keluarga tua HD dalam sebuah insiden. Dan dia saat ini berusia 3 tahun lebih tua dari Luke. Awalnya dia merasa bahwa Luke hanyalah anak yang biasa-biasa saja. Namun setelah mengetes jumlah mana Luke, yang ternyata Luke memiliki mana yang sangat banyak dalam dirinya. Kini dia pun merasa yakin untuk mengajari ilmu sihir kepada Luke. Dan yang membuat dia cukup terkejut lagi, ternyata Luke memiliki 4 elemen sekaligus, yang mana hal tersebut jarang sekali orang memilikinya. Bahkan dia sendiri hanya memiliki 2 elemen. Di awal mengajar, dia mengajari Luke sebuah mantra sihir untuk memunculkan sebuah batu. Lalu singkatnya, di sini Luke meminta dia untuk menulis semua mantra sihir yang dia ketahui. Dan setelah dia menuliskannya, di sini Luke menyadari ternyata mantra-mantra tersebut memiliki kode-kode tersendiri untuk mengeluarkan sebuah partikel. Dan benar saja, setelah Luke mengkombinasikan beberapa mantra, ia berhasil menciptakan partikel baru. Dan mulai saat ini, Luke dan dia berlatih bersama untuk melatih sihir-sihir baru. 2 minggu pun berlalu. Waktu mengajar dengan dia pun telah berakhir. Kini Qian yang akan melanjutkan latihan pembunuhan kepada Luke. Beberapa tahun pun berlalu. Kini Luke telah berusia 10 tahun. Saat ini Luke sedang mencari seseorang untuk dijadikan asisten pribadinya. Dan orang tersebut harus memiliki mana. Singkatnya, saat sedang berburu, Luke menemukan seorang gadis kecil yang sedang dikepung segerombolan serigala. Serontak Luke pun menyelamatkannya. Gadis tersebut bernama Tarte. Dan ternyata Tarte saat ini telah dibuang keluarganya, karena keluarganya tidak bisa memberi makan kepada Tarte. Lalu Luke menawari Tarte untuk dijadikan asisten pribadinya. Hal ini dikarenakan Tarte memiliki mana yang cukup besar dalam dirinya. Dan singkatnya, Tarte pun menerimanya dengan senang hati. 2 tahun pun berlalu. Selama 2 tahun tersebut, Luke terus melatih Tarte agar bisa menjadi asistennya dalam misi pembunuhan. Lanjut. Saat ini Luke telah berusia 12 tahun. Di sini Qian merasa Luke sudah cukup siap untuk menjadi seorang pembunuh. Lalu Qian akan mengetes Luke untuk berhadapan dengannya 1 lawan 1. Dan singkatnya, Luke pun berhasil mengalahkan Qian. Yang mana Qian sendiri digadang-gadang sebagai orang terhebat dalam sejarah keluarga tua HD. Bahkan Luke juga pernah mempermalukan salah satu putra keluarga cabang dari keluarga tua HD. Dan setelah itu, Qian pun menjadikan Luke sebagai asistennya dalam berbagai misi pembunuhan. Yang mana hal ini bertujuan agar Luke mendapatkan pengalaman. Namun di sini Luke belum diperbolehkan untuk terjun langsung sebagai pembunuh secara mandiri. Dan setelah menjalani beberapa misi dengan Qian, kini Qian menyuruh Luke untuk menjadi seorang pedagang selama 2 tahun. Hal ini bertujuan agar Luke bisa memiliki identitas lain. Dan hal tersebut sangat dibutuhkan dalam misi pembunuhan, seperti ketika ingin menyusup ke kediaman dari orang yang telah menjadi targetnya. Di sini Luke akan menyamar menjadi anak dari keluarga Balor, yang mana keluarga Balor sendiri memiliki hutang budi kepada Qian. Dan Qian meminta keluarga Balor untuk memasukkan nama palsu dalam keluarga Balor, yang mana hal tersebut telah ia siapkan kelak untuk Luke. Dan kini Luke pun menjalankan tugasnya menjadi bagian keluarga Balor dengan nama Illiqi Balor. Di sini Tarte juga ikut menjadi asistennya. Di awal,
Ilik ingin mencari seseorang untuk membantunya dalam menjalankan bisnisnya. Dan singkatnya, ia berhasil menemukan seorang gadis yang cocok. Ia bernama Maha. Namun saat ini, Maha dijadikan budak oleh seseorang. Dan setelah Ilik menyelamatkan Maha, kini Maha diangkat menjadi bagian keluarga Balor, atau lebih tepatnya sebagai adik dari Ilik. Dan Maha sendiri nantinya akan dipercaya untuk mengelola bisnis Ilik. Di sini Maha juga mengajak teman-temannya yang dulu pernah diselamatkan Ilik dari perbudakan untuk membantunya menjalankan bisnis Ilik. Dan bisnis yang dijalankan Ilik adalah produk pelembab kulit bagi wanita dengan menggunakan nama Balor sebagai brandnya. Dan untuk bahan utamanya sendiri didapatkan di daerah 2HD. Singkat cerita, kini perkembangan bisnis Ilik pun cukup pesat. Hal tersebut juga berkat kemampuan bisnis dari Maha yang ia warisi dari orang tuanya dulu. Selain sebagai pebisnis, Maha juga menjadi intelijen bagi Ilik untuk mengumpulkan berbagai informasi. 2 tahun pun berlalu. Kini tugas Ilik menjadi pedagang pun telah berakhir. Ia akan kembali ke 2HD dan kembali lagi menjadi dirinya sebagai Luke 2HD. Dan saat ini Luke telah diperbolehkan kian untuk menjalankan misi sebagai pembunuh secara mandiri. Dan misi awal pembunuhan Luke adalah untuk membunuh seorang pengedar narkoba. Dan untuk menjalankan misinya tersebut, ia harus menjadi Ilik lagi, agar dia bisa menyusup ke kediaman si target. Dan singkat cerita, misi pertama Luke tersebut berhasil dijalankan dengan baik. Di sini Luke merasakan hal yang sangat berbeda dengan dirinya yang dulu sebagai Om Pardi, yang mana Om Pardi dulunya melakukan pembunuhan hanya sebagai alat bagi orang lain. Namun saat ini, ia melakukan pembunuhan adalah atas kemauannya sendiri dan tidak terikat dengan orang lain. Beberapa waktu pun berlalu. Di sini Maha menemukan pulau tak berpenghuni, yang mana bisa digunakan Luke untuk berlatih ilmu sihir dengan leluasa. Di sana Luke juga ditemani Tarte dan Maha untuk berlatih ilmu sihir. Di sini Maha memberi info kepada Luke mengenai orang yang berpotensi sebagai pahlawan. Ia bernama Setanta Magnes. Karena ia memiliki salah satu harta suci, yaitu tombak sihir Gaiblock. Dan saat ini orang tersebut sedang terlibat dalam perang saudara di sebelah kerajaan Soigel. Yang mengejutkannya lagi, ternyata keluarga Vigone juga terlibat dalam perang saudara tersebut. Dan untuk memastikannya lagi, Luke pun langsung menuju ke kediaman dia. Dan ternyata di sana tidak terjadi apa-apa. Di sini dia mengajak Luke untuk jalan-jalan di kota. Lalu dengan senang hati, Luke pun mengiyakannya. Hal ini dikarenakan sebenarnya Luke memiliki perasaan kepada dia. Hari pun menjadi sore. Di sini Luke pun pulang dengan perasaan lega karena merasa di wilayah Vigone yang masih aman-aman saja dan tidak sedang terjadi perang saudara. Namun setelah Luke meninggalkan wilayah Vigone, ternyata seluruh warga saat ini sebenarnya berada dalam kondisi siap siaga jika ada serangan dari musuh. 3 hari pun berlalu. Di sini Luke mendapat kabar dari Kian bahwa ia mendapat tugas untuk membunuh Dia Vigone dengan tujuan untuk mengakhiri perang saudara tersebut, karena dia adalah satu-satunya orang yang berpotensi menjadi penerus dari keluarga Vigone. Dan ternyata orang yang memberi tugas tersebut adalah ayahnya dia itu sendiri. Dan sebenarnya tugas pembunuhan tersebut hanyalah untuk mengelabui musuh dengan cara memalsukan kematian dia. Dan inti dari misi tersebut adalah untuk menyelamatkan dia.
Di sini juga terungkap ternyata Etilu atau ibu dari Luke adalah keturunan dari Vigone, yang mana dulunya Kian juga pernah mendapatkan misi untuk menyelamatkan Etilu, dan status dia saat ini adalah sebagai sepupu dari Luke. Singkat cerita, Luke pun menerima tugasnya, karena hanya Luke lah yang sanggup melaksanakan misi tersebut. Di sini Tarte berusaha membantu Luke agar Luke bisa menghemat mananya dengan cara mengantar Luke sampai di tengah perjalanan dengan sihir angin Tarte. Dan setelah sampai di tempat pertempuran, Luke pun mulai melancarkan berbagai serangan untuk menghentikan pergerakan musuh sementara waktu, agar Luke bisa masuk ke ruangan dia. Dan kini Luke pun berhasil masuk ke ruangan dia yang saat ini sedang bersama ayahnya. Awalnya Luke akan melakukan rencana memalsukan kematian dia, namun tiba-tiba datang serangan tak terduga dan menghancurkan ruangan dia. Dan ternyata serangan tersebut berasal dari Sentatha Magnes dengan menggunakan tombak sihir Guyblock. Serontak Luke pun memberi serangan balasan kepada Setantha. Namun ternyata Setantha masih hidup. Hal ini dikarenakan Setantha memiliki kemampuan berserk, yang mana kemampuan tersebut bisa meningkatkan daya tahan tubuh Setantha. Di sini Setantha menantang Luke untuk bertarung 1 lawan 1. Dan jika Luke berhasil mengalahkan Setantha, maka Setantha dan pasukannya akan mundur. Namun jika Luke kalah, maka Setantha akan menghabisi keluarga Vigone. Singkat cerita, Luke pun menerima duel tersebut. Dan saat akan memulai pertarungan, tiba-tiba dari atas langit jatuh sebuah rudal mengenai Setantha. Dan ternyata rudal tersebut telah disiapkan Luke sebelum Luke menerima duelnya. Hal ini dikarenakan untuk saat ini Luke tidak memiliki kesempatan untuk menang 1 lawan 1 dengan Setantha. Dan Setantha pun berhasil dikalahkan Luke. Namun jasad Setantha tidak ditemukan. Di sini pertarungan tersebut berakhir dengan runtuhnya wilayah kekuasaan Vigone. Namun kepala keluarga, yaitu ayahnya dia, masih hidup. Dan saat ini ia sedang diasingkan di suatu tempat. Sedangkan dia saat ini dipalsukan identitasnya dengan menjadi bagian dari keluarga tua HD, atau lebih tepatnya sebagai adiknya Luke, karena dia memiliki postur yang lebih kecil dan wajahnya yang terlihat lebih awet muda. Dan di akhir cerita, akhirnya kita diperlihatkan sosok pahlawan yang sesungguhnya, yaitu Epona Rhiannon, dan bukanlah Setantha. Oke, untuk pembahasan Ansatsu Kizoku cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.